Halo, pada bagian pertama ini, aku bakal membahas latar belakang terjadinya Prague Spring, dimulai dari kondisi Cekoslowakia setelah Perang Dunia II. Nah, setelah Perang Dunia II yang berakhir pada tahun 1945, Cekoslowakia berada dalam pengaruh kuat Uni Soviet pada saat itu. Pada tahun 1948, Partai Komunis mengambil alih pemerintahan dan negara ini resmi menjadi bagian dari Blok Timur dalam Perang Dingin, yang artinya sistem politik dan ekonominya mengikuti model Soviet, yaitu sistem komunis yang terpusat dan dikontrol ketat oleh negara. Dalam sistem ini, kebebasan pers dibatasi, oposisi politik ditekan, dan kehidupan masyarakat diawasi terus sama negara. Tapi secara ekonomi sih industri memang berkembang, tapi perencanaannya sangat sentralistik. Semua keputusan produksi ditentukan oleh pemerintah, sehingga kurang fleksibel dan tidak responsif lah ya terhadap keputusan pasar yang real time-nya. Akibatnya nih, pada tahun 1960-an, ekonomi di sana tuh mulai stagnan dan pertumbuhannya tuh melambat. Selain itu, masyarakat di sana tuh mulai merasa lelah dengan pembatasan kebebasannya saat itu. Sensor media sangat banyak intelektual, mahasiswa, dan pekerja mulai mempertanyakan arah negara mereka ini kemana ini. Nah, situasi ini menimbulkan ketidakpuasan yang perlahan-lahan semakin besar. Walaupun rakyat tidak menolak sosialisme sepenuhnya, tetapi mereka tetap menginginkan sistem yang lebih manusiawi, lebih terbuka, dan memberi ruang kebebasan untuk bersuara, berpendapat, bermedia. Harapan akan perubahan seorang tokoh baru naik ke tampuk kepemimpinan Partai Komunis Cekoslowakia. Tokoh tersebut adalah Alexander Dubček yang membawa gagasan reformasi besar. Dan inilah peristiwa penting yang dikenal sebagai Prague Spring akan dimulai. Pada tahun 1968, Cekoslowakia mengalami sebuah peristiwa penting yang dikenal sebagai Prague Spring atau musim semi Praha. Peristiwa ini bukan sekedar reformasi politik biasa, melainkan upaya serius untuk mendefinisikan ulang sosialisme dalam kerangka yang lebih manusiawi dan demokratis. Tokoh utama dalam peristiwa ini adalah Alexander Dubček, yang menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cekoslowakia pada Januari 1968. Berbeda dari pemimpin sebelumnya yang cenderung mengikuti garis keras Moskow, Dubček justru menawarkan konsep yang ia sebut sebagai socialism with a human face atau sosialisme dengan wajah manusia. Gagasan ini pada dasarnya tidak menolak sosialisme, tetapi mengkritik praktiknya yang otoriter. Dubček ingin mempertahankan sistem sosialis, namun dengan memberikan kebebasan sipil yang lebih luas. Reformasi yang ia ajukan meliputi penghapusan sensor pers, kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, serta desentralisasi ekonomi agar perusahaan memiliki lebih banyak otonomi dalam mengambil keputusan. Nah, langkah ini membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Media mulai memberitakan kritik terhadap pemerintah. Diskusi publik menjadi lebih terbuka. Mahasiswa dan intelektual aktif menyuarakan gagasan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, rakyat akhirnya merasakan ruang kebebasan. Namun, disinilah letak persoalan utamanya. Bagi Uni Soviet,
Reformasi ini bukan sekadar kebijakan domestik Cekoslowakia. Mereka melihatnya sebagai ancaman ideologis dan strategis. Nah, dalam konteks Perang Dingin, Cekoslowakia adalah bagian penting dari Blok Timur dan Pakta Warsawa. Jika satu negara berhasil melonggarkan kontrol komunis dan tetap stabil, maka negara lain seperti Polandia atau Hungaria bisa mengikuti jejak yang sama. Dan ini berpotensi menciptakan efek domino yang melemahkan pengaruh Soviet di Eropa Timur. Selain itu, kebebasan pers yang berkembang di Praha mulai memunculkan diskusi tentang pluralisme politik dan bahkan kemungkinan sistem multipartai. Dan bagi Moskow, ini sudah melewati batas toleransi. Uni Soviet kemudian mengirimkan peringatan keras kepada Dubček untuk menghentikan reformasi. Namun, karena dukungan rakyat terhadap reformasi sangat besar, proses perubahan tetap berjalan. Puncaknya terjadi pada malam 20 hingga 21 Agustus 1968, ketika sekitar 200.000 pasukan dan ribuan tank dari negara-negara Pakta Warsawa yang dipimpin oleh Uni Soviet memasuki Cekoslowakia. Invasi ini dilakukan tanpa deklarasi perang dan tanpa persetujuan pemerintah setempat. Rakyat melakukan perlawanan, tetapi sebagian besar bersifat non-kekerasan. Mereka memprotes, memblokir jalan, menyebarkan informasi melalui radio bawah tanah. Namun secara militer, mereka memang tidak mampu melawan kekuatan yang besar tersebut. Dubček lalu ditangkap, dibawa ke Moskow, reformasi dihentikan, kebijakan kembali diarahkan sesuai kepentingan Soviet dan dalam periode yang disebut sebagai normalisasi. Secara politik, Prague memang gagal. Reformasi dibatalkan dan sistem kembali represif. Namun, jika dilihat secara historis, peristiwa ini memiliki dampak jangka panjang yang sangat besar. Pertama, Prague Spring menunjukkan adanya perpecahan internal dalam dunia komunis. Tidak semua negara Blok Timur sepenuhnya puas dengan kontrol Moskow. Kedua, peristiwa ini merusak citra Uni Soviet di mata internasional. Tindakan militer terhadap negara sekutu sendiri memperlihatkan bahwa stabilitas Blok Timur dipertahankan bukan dengan legitimasi, melainkan dengan kekuatan senjata. Ketiga, semangat reformasi yang muncul pada tahun 68 tidak pernah benar-benar hilang. Generasi yang mengalami Prague Spring tetap menyimpan ingatan tentang kebebasan singkat tersebut. 20 tahun kemudian, semangat yang sama menjadi fondasi bagi revolusi Beludru tahun 1989. Dengan demikian, Prague Spring bukan hanya peristiwa tentang reformasi yang gagal. Justru adalah simbol ketegangan antara idealisme dan kekuasaan, kedaulatan nasional dan dominasi geopolitik, serta antara reformasi internal dan ketakutan akan perubahan sistemik dalam konteks Perang Dingin. Dan meskipun tank-tank berhasil menghentikan reformasi pada tahun 1968, gagasan tentang kebebasan yang lahir saat itu justru menjadi benih perubahan yang lebih besar di masa depan. Revolusi Beludru tahun 1989 setelah invasi tahun 1968. Cekoslovakia kembali memasuki masa yang disebut dengan normalisasi, yakni periode di mana pemerintah kembali mengikuti garis keras Uni Soviet. Kebebasan ini dibatasi lagi dengan banyak tokoh reformis yang disingkirkan, namun ketidakpuasan masyarakat tetap ada. Pada tahun 1980-an, situasi internasional mulai berubah. Di Uni Soviet sendiri, Mikhail Gorbachev memperkenalkan kebijakan glasnost dan perestroika yang mendorong keterbukaan dan reformasi. Gelombang perubahan ini menyebar ke Eropa Timur pada tahun 1989. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Cekoslovakia. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh oposisi seperti Václav Havel. Yang berbeda dengan tahun 1968, kali ini perubahan terjadi secara damai, tanpa adanya intervensi militer dari Soviet. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Beludru atau Velvet Revolution.
Revolusi Bluedru adalah gerakan perubahan politik yang terjadi di Cekoslovakia pada tahun 1989 dan bertujuan untuk pemerintahan komunis yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Revolusi ini dipicu dengan ketidakpuasan rakyat terhadap pembatasan kebebasan berpendapat, lemahnya kondisi ekonomi, serta pengaruh gelombang demokrasi di Eropa Timur. Gerakan ini diawali oleh aksi demonstrasi mahasiswa yang kemudian diikuti oleh masyarakat luas seperti buruh, seniman, dan bahkan kelompok intelektual. Tekanan rakyat yang terus meningkat membuat pemerintah komunis akhirnya mengundurkan diri tanpa perlawanan bersenjata. Karena berlangsung secara damai dan hampir tanpa kekerasan, peristiwa ini disebut dengan Revolusi Bluedru. Tokoh penting dalam revolusi ini adalah Václav Havel, yang merupakan seorang penulis dan aktivis hak asasi manusia yang kemudian terpilih menjadi presiden. Revolusi Bluedru membawa perubahan besar, yakni peralihan sistem politik dari komunisme menuju demokrasi, serta membuka jalan bagi kebebasan politik dan hak asasi manusia di Cekoslovakia. Pemisahan damai antara Cekoslovakia menjadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia pada tanggal 1 Januari 1993, merupakan salah satu contoh paling unik dalam sejarah dunia. Peristiwa ini dikenal sebagai Velvet Divorce atau perceraian Bluedru, karena berlangsung secara damai tanpa perang, tanpa kekerasan, dan tanpa pertumpahan darah. Untuk memahami peristiwa ini, kita perlu melihat latar belakang sejarah, perbedaan ekonomi, perbedaan politik, serta proses negosiasi yang terjadi. Awalnya, Cekoslovakia adalah negara yang berada di bawah pengaruh komunisme setelah Perang Dunia Kedua, khususnya di bawah pengaruh Uni Soviet. Pemerintah mengontrol ekonomi dan politik secara ketat, sehingga kebebasan masyarakat sangat amat terbatas. Namun, pada tahun 1989 terjadi Revolusi Bluedru, yaitu gerakan damai yang dipimpin oleh rakyat untuk mengakhiri pemerintahan komunis. Revolusi ini berhasil membawa Cekoslovakia menuju sistem demokrasi tanpa kekerasan dan menjadi titik awal perubahan besar dalam negara tersebut. Setelah berhasil menjadi negara demokrasi, muncul perbedaan antara wilayah Ceko dan Slovakia. Perbedaan pertama adalah dari segi ekonomi. Wilayah Ceko memiliki ekonomi yang lebih maju, industri yang lebih berkembang, serta tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kota seperti Prag menjadi pusat industri, pendidikan, dan perdagangan. Sementara itu, Slovakia memiliki ekonomi yang lebih berbasis pertanian dan industrinya belum sekuat wilayah Ceko. Akibatnya, Slovakia membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dan lebih bertahap. Perbedaan kedua adalah dari segi pandangan politik dan kepemimpinan. Di wilayah Ceko, pemimpin seperti Václav Klaus mendukung reformasi ekonomi yang cepat menuju sistem pasar bebas. Ia percaya bahwa perubahan cepat akan membawa kemajuan ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, di Slovakia, pemimpin seperti Vladimir Mečiar memiliki pendekatan yang lebih hati-hati. Ia ingin memastikan bahwa Slovakia siap secara ekonomi dan belum melakukan perubahan besar, karena ia khawatir perubahan yang terlalu cepat dapat merugikan masyarakat Slovakia. Perbedaan pandangan ini menimbulkan perdebatan mengenai masa depan negara. Sebagian pihak ingin tetap bersatu, sementara pihak lain merasa bahwa masing-masing wilayah akan berkembang lebih baik jika berdiri sendiri. Namun, yang membuat peristiwa ini istimewa adalah cara mereka untuk menyelesaikan perbedaan tersebut. Para pemimpin dari kedua wilayah memilih untuk berdialog dan bernegosiasi secara damai, bukan menggunakan kekerasan. Negosiasi ini berlangsung secara serius dan terencana. Kedua pihak membahas pembagian aset negara, sistem pemerintahan baru, mata uang, serta hubungan diplomatik ke depan. Mereka percaya bahwa pemisahan harus dilakukan secara tertib dan damai demi kepentingan rakyat. Akhirnya, mereka mencapai kesepakatan bahwa Cekoslovakia akan dibubarkan secara resmi pada tanggal 31 Desember 1992
dan pada tanggal 1 Januari 1993 lahirlah dua negara baru, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Hal yang sangat penting untuk ditekankan adalah bahwa pemisahan ini terjadi tanpa perang. Tidak ada konflik militer, tidak ada kekerasan, dan tidak ada korban jiwa. Ini sangat berbeda dengan pemisahan negara lain di dunia yang seringkali disertai konflik dan penderitaan. Oleh karena itu, ini disebut Velvet Divorce karena berlangsung seharus kain bludru. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perbedaan tidak selalu harus berakhir dengan konflik. Ceko dan Slovakia membuktikan bahwa melalui komunikasi, kompromi, dan rasa saling menghormati, masalah besar dapat terselesaikan secara damai. Setelah berpisah, kedua negara tetap menjaga hubungan baik dan berkembang menjadi negara demokrasi yang stabil. Sebagai kesimpulan, pemisahan damai Cekoslovakia pada tahun 1993 merupakan contoh penting bahwa perubahan politik dapat terjadi tanpa kekerasan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa dialog, kerjasama, dan saling pengertian adalah kunci untuk menyelesaikan perbedaan. Dari masa pemerintahan komunis menuju demokrasi hingga akhirnya berpisah secara damai, sejarah ini menunjukkan bahwa perjuangan menuju kebebasan dan stabilitas membutuhkan kesabaran, kebijaksanaan, dan komitmen terhadap perdamaian. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton.